harus perkuat di posisi goalkeeper kita. Alhamdulillah setelah proses lama, diskusi lama, dan kita tahu para pemain sendiri kan punya dinamika kehidupannya mereka masing-masing. Ya, karena mereka kan... Yes, alhamdulillah tepat pagi ini kabar gembira datang tiba-tiba. Langsung geser 5 negara. Begini penampakan ranking FIFA Timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah tepat pagi ini kabar gembira datang tiba-tiba. Langsung geser 5 negara. Begini penampakan ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini. Sangat melesat tajam. Ini dia penyebabnya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, 5 pemain diaspora Timnas Indonesia yang sedang on fire menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ranking FIFA Timnas Indonesia langsung melesat tajam. Seperti kita semua ketahui, menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sejumlah pemain diaspora Timnas Indonesia tampil impresif bersama klub masing-masing. Kehadiran mereka terbukti penting untuk mendongkrak performa Garuda agar bisa bersaing dengan lawan-lawan tangguh di grup B, termasuk Arab Saudi dan Irak yang akan dihadapi pada 9-12 Oktober 2025. Untuk menjaga asa lolos, Indonesia harus finish sebagai juara grup. Situasi ini membuat penampilan para pemain diaspora yang sedang gacor jadi sorotan. Berikut 5 nama yang tengah bersinar. 1. Emil Audero Cremonese. Penjaga gawang 27 tahun ini tampil luar biasa bersama Cremonese di Serie A Italia musim 2025-2026. Dari 4 laga awal, timnya belum terkalahkan dengan 2 kemenangan dan 2 hasil imbang. Audero bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam 2 laga terakhir. Dengan kondisi Marten Paes yang masih cedera, posisi utama di bawah Mistar Timnas Indonesia hampir pasti menjadi miliknya. 2. Shane Patinama, Buriram United. Bersama Buriram United, Shane kembali menunjukkan performa solid. Dalam 3 laga terakhir di Liga Thailand, ia menyumbang 2 assist, termasuk saat membantu timnya menang 2-1 atas Bangkok United. Tidak hanya itu, Shane juga tampil gemilang di ajang Liga Champions League Asia dengan sukses meredam winger andalan Johor Darul Tazim Arif Aiman. 3. Joey Pelupesi, Lomel SK. Gelandang 31 tahun ini selalu dipercaya sebagai starter dalam 3 laga terakhir Lomel SK di Liga 2 Belgia. Ia bahkan mencetak gol perdana ketika timnya mengalahkan Patro Eisden 2-0. Saat ini Lomel SK menempati posisi keempat klasemen dan masih berpeluang besar promosi ke kasta tertinggi Liga Belgia. 4. Jay Idzes, Sassuolo. Bek tangguh ini langsung mendapat kepercayaan penuh sebagai starter di 3 laga terakhir Sassuolo. Meski timnya masih belum konsisten, sempat kalah dari Cremonese dan Inter Milan, Idzes tetap menunjukkan kualitasnya di lini belakang. 5. Kevin Dix, Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix perlahan mengamankan tempat utama di lini pertahanan Gladbach. Setelah hanya tampil singkat di awal musim, ia kini selalu bermain penuh selama 90 menit dalam 3 Liga Bundesliga terakhir. Terbaru, ia membantu tim menahan imbang Bayer Leverkusen 1-1 di kandang lawan. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan 1 kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan skuad yang sangat mewah ini, apakah kalian yakin Timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia di bawah asuhan Patrick Kluivert? Atau justru kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati.
Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Kehadiran 5 pemain diaspora ini jelas memberi energi tambahan bagi skuad Garuda. Jika mereka mampu mempertahankan performa konsisten, peluang Indonesia untuk membuat sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026 terbuka semakin lebar. Lebih lanjut, melihat situasi saat ini, kehadiran para pemain diaspora menjadi nafas segar bagi timnas Indonesia. Mereka bukan hanya menambah kualitas secara teknis, tapi juga membawa mentalitas kompetisi dari liga-liga top Eropa dan Asia. Penampilan mereka yang sedang on fire di klub masing-masing adalah modal berharga untuk menghadapi laga berat melawan Arab Saudi dan Irak. Namun, tetap ada tantangan besar. Perjalanan di kualifikasi Piala Dunia tidak hanya ditentukan oleh performa individu, melainkan kekompakan tim, strategi pelatih, serta konsistensi selama 90 menit pertandingan. Indonesia harus mampu memaksimalkan potensi pemain diaspora tanpa melupakan peran pemain lokal yang selama ini jadi tulang punggung tim. Jika chemistry di lapangan bisa terbangun dengan baik, peluang Garuda untuk mengejutkan lawan-lawan tangguh dan membuka jalan ke Piala Dunia 2026 bukan lagi sekadar mimpi. Jangan pernah meremehkan kekuatan mimpi dan kerja keras. Timnas Indonesia saat ini punya kombinasi unik antara pemain lokal yang penuh semangat juang dan diaspora yang sedang berada di performa terbaiknya. Ini saatnya membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Setiap tantangan melawan tim besar bukan alasan untuk takut, melainkan kesempatan untuk menunjukkan kualitas. Keyakinan, disiplin, dan keberanian bisa mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Selama ada semangat Garuda di dada, langkah menuju Piala Dunia 2026 tetap terbuka lebar. Percaya, terus berjuang, dan jangan pernah menyerah. Karena sejarah besar selalu lahir dari keberanian untuk melangkah lebih jauh. Patrick Kluivert nilai timnas Indonesia untung bermain di Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, melihat adanya keuntungan bagi skuad Garuda saat menjalani laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keuntungan itu terkait lokasi pertandingan yang digelar di Arab Saudi. Menurut Kluivert, para pemain Indonesia yang berkarya di Eropa tidak perlu melakukan perjalanan jauh ke tanah air sebelum bertanding. Mereka bisa langsung terbang ke Arab Saudi yang jaraknya jauh lebih dekat. Biasanya butuh sekitar 14 hingga 15 jam untuk terbang ke Jakarta atau Surabaya. Tapi kali ini dari Amsterdam ke Arab Saudi hanya sekitar 6 jam. Itu jelas bisa jadi keuntungan kecil buat kita, ujar Kluivert dalam wawancara di kanal YouTube The Highway. Meski begitu, Kluivert tetap menegaskan bahwa timnya tidak boleh lengah. Menurutnya, Arab Saudi terus menunjukkan perkembangan positif. Pada FIFA Matchday September 2025 lalu, tim asuhan Hervé Renard itu berhasil mengalahkan Makedonia Utara 2-1 dan menahan imbang Republik Ceko 1-1. Memang ada sedikit keuntungan, tapi kita tetap harus hati-hati. Tim mereka tidak banyak berubah, namun jelas makin berkembang. Karena itu, kita juga wajib terus meningkatkan kualitas dan persiapan yang terbatas. Timnas Indonesia akan berkumpul langsung di Arab Saudi tanpa lebih dulu menjalani pemusatan latihan di Indonesia. Hal ini membuat persiapan menjadi cukup singkat. Sesuai jadwal, Indonesia lebih dulu menghadapi Arab Saudi pada Kamis, 9 Oktober 2025 dini hari WIB, sebelum bertemu Irak pada 12 Oktober 2025 dini hari WIB. Kedua pertandingan akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Lebih lanjut, situasi yang disampaikan Patrick Kluivert memang cukup menarik. Bermain di Arab Saudi jelas memberi sedikit keuntungan bagi timnas Indonesia.
terutama karena para pemain yang berkarya di Eropa tidak perlu menempuh perjalanan panjang hingga belasan jam ke Indonesia. Hal ini membuat kondisi fisik mereka lebih terjaga dan waktu pemulihan bisa lebih maksimal. Namun, keuntungan itu tidak serta-merta membuat jalan Garuda menjadi lebih mudah. Arab Saudi adalah tim kuat dengan pengalaman panjang di level internasional, apalagi mereka bermain di depan pendukung sendiri. Persiapan singkat juga bisa menjadi tantangan tersendiri, karena koordinasi dan kekompakan tim harus dibangun dalam waktu terbatas. Pada akhirnya, keunggulan teknis maupun mental harus tetap diperlihatkan. Timnas Indonesia harus bisa memanfaatkan setiap peluang kecil yang ada, termasuk faktor jarak perjalanan, untuk tampil maksimal. Hanya dengan kerja keras, disiplin, dan fokus penuh, kesempatan untuk mencuri hasil positif dari lawan-lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak bisa terbuka. Timnas Indonesia kini berada di panggung besar, melawan tim-tim kuat Asia yang sudah terbiasa tampil di level dunia. Situasi ini memang tidak mudah, tapi justru inilah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Garuda mampu terbang lebih tinggi. Perjalanan jauh yang biasanya jadi kendala, kini sedikit berkurang karena bermain di Arab Saudi. Itu adalah modal kecil yang bisa jadi penentu bila dimanfaatkan dengan semangat juang yang besar. Setiap pemain harus sadar, mereka bukan hanya membawa nama pribadi, tapi juga harapan jutaan rakyat Indonesia. Kuncinya ada pada kerja keras, disiplin, dan rasa percaya diri. Tidak ada yang mustahil selama ada tekad untuk berjuang sampai menit terakhir. Lawan boleh kuat, tapi dengan mental pantang menyerah, Timnas Indonesia bisa memberi kejutan. Percayalah, setiap tetes keringat di lapangan akan menjadi kebanggaan bagi bangsa. Garuda harus berani bermimpi, karena mimpi besar itulah yang akan membawa Indonesia lebih dekat ke Piala Dunia. Miliano Jonathans yakin Timnas Indonesia selangkah lagi ke Piala Dunia 2026. Miliano Jonathans, winger muda Timnas Indonesia, menegaskan rasa optimisnya bahwa Garuda berada di jalur tepat untuk menembus Piala Dunia 2026. Pemain yang baru saja menjalani debut pada FIFA Matchday bulan September ini langsung mendapat kesempatan tampil melawan Taiwan dan Lebanon. Kepercayaan dari pelatih Patrick Kluivert berhasil dibayar tuntas dengan permainan tenang serta percaya diri ketika menguasai bola. Hal tersebut menjadi tambahan energi positif bagi skuad Indonesia. Bagi Miliano, bisa membela tim nasional adalah kebanggaan tersendiri. Apalagi ia melakoni laga perdananya di hadapan puluhan ribu pendukung yang memenuhi Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Menurutnya, atmosfer supporter Indonesia membuat momen debut terasa jauh lebih istimewa. Rasanya luar biasa, saya sangat bangga bisa bermain untuk Timnas, ujar Miliano melalui kanal YouTube resmi Timnas Indonesia. Perjalanan Miliano menuju Timnas tidak mudah. Pemain FC Utrecht ini harus melalui proses panjang untuk menjadi warga negara Indonesia. Antusiasme supporter yang sudah lama menanti aksinya akhirnya terbayar saat ia turun ke lapangan dengan seragam Garuda di dada. Ini adalah langkah besar berikutnya dalam karir saya. Para fans sungguh luar biasa, itu perasaan yang tak bisa dijelaskan, tambahnya. Miliano pun percaya diri bahwa Indonesia punya peluang nyata tampil di Piala Dunia 2026. Tinggal 2 pertandingan krusial di bulan Oktober yang akan menjadi penentu. Ia menegaskan seluruh pemain siap memberikan segalanya demi mewujudkan mimpi tersebut. Sekarang target kita jelas lolos ke Piala Dunia. Kita sudah begitu dekat, saatnya kita wujudkan bersama. Lebih lanjut, situasi yang sedang dialami Timnas Indonesia bersama Miliano Jonathans menunjukkan perkembangan positif yang jarang terjadi sebelumnya. Kehadiran pemain keturunan yang baru saja resmi menjadi WNI memberi tambahan kualitas dan variasi permainan. Apalagi Miliano tampil percaya diri meski baru debut. Optimisme yang ia sampaikan menggambarkan mentalitas pemain muda yang siap memikul tanggung jawab besar.
Jika dilihat lebih luas, keberhasilan Indonesia selangkah lagi menuju Piala Dunia 2026 adalah bukti nyata dari hasil kerja keras pemain, pelatih, serta dukungan supporter yang luar biasa. Tantangan masih ada di depan, terutama pada 2 laga penentuan bulan Oktober. Namun semangat yang ditunjukkan Miliano bisa menjadi pemicu bagi rekan-rekannya untuk tampil tanpa rasa takut dan memanfaatkan momentum emas ini. Situasi ini juga membuktikan bahwa transformasi timnas Indonesia tidak hanya sebatas strategi pelatih, melainkan juga soal mental dan keyakinan. Dengan atmosfer stadion yang selalu penuh, pemain seperti Miliano bisa merasa lebih termotivasi dan percaya diri, sehingga energi dari tribun benar-benar berpindah ke lapangan. Kalau mampu menjaga fokus, meminimalisir kesalahan, dan memaksimalkan peluang, bukan tidak mungkin Indonesia mencatat sejarah baru dengan tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 memang penuh rintangan, tetapi inilah saat yang tepat untuk membuktikan bahwa mimpi besar bisa diwujudkan dengan tekad dan kerja keras. Setiap pemain, pelatih, serta supporter punya peran penting dalam langkah bersejarah ini. Jangan biarkan keraguan menghentikan semangat. Setiap tetes keringat di lapangan, setiap sorakan dari tribun, dan setiap doa dari seluruh rakyat Indonesia adalah energi yang menggerakkan Garuda untuk terbang lebih tinggi. Ingatlah, kesempatan emas seperti ini tidak selalu datang 2 kali. Dengan persiapan matang, keberanian, dan keyakinan, tidak ada yang mustahil. Indonesia bisa mencatat sejarah baru dan membuktikan kepada dunia bahwa Garuda mampu bersaing di panggung terbesar sepak bola. Saatnya bersatu, berjuang, dan percaya mimpi ke Piala Dunia ada di depan mata, dan kita semua bisa menjadi bagian dari sejarah itu. Ambisi Adrian Wibowo bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Winger muda timnas Indonesia, Adrian Wibowo, menegaskan tekadnya untuk bisa tampil bersama Garuda di ajang Piala Dunia 2026. Pemain yang kini memperkuat Los Angeles FC (LAFC) itu baru saja menjalani debutnya bersama timnas saat laga uji coba melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 8 September 2025. Momen ini menjadi kesempatan emas baginya untuk menunjukkan kemampuan di hadapan pelatih Patrick Kluivert. Dengan masuknya Adrian ke skuad, peluangnya tampil pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin terbuka. Indonesia sendiri akan bersaing dengan tim kuat seperti Arab Saudi dan Irak untuk merebut tiket otomatis ke turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut. Menurut Adrian, kesempatan lolos bukan sesuatu yang mustahil. Ia menilai kunci utama ada pada fokus sejak awal pertandingan serta konsistensi meraih kemenangan di setiap laga. Saya sangat berharap kita bisa lolos ke Piala Dunia. Caranya tentu dengan melangkah satu demi satu, pertandingan demi pertandingan, ucap Adrian melalui kanal YouTube resmi Timnas Indonesia. Pemain berusia 19 tahun itu juga mengaku merasakan atmosfer yang luar biasa sejak bergabung dengan timnas. Dukungan penuh dari supporter menurutnya memberi energi tambahan. Adrian pun bertekad membalas dukungan tersebut dengan prestasi nyata. Dengan "Kami mencintai kalian semua. Terima kasih atas dukungannya, itu sangat berarti bagi kami. Kami akan berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia," tegasnya. Selain itu, Adrian juga menyimpan keinginan untuk bisa segera bertemu dengan kiper timnas Indonesia lainnya yang juga bermain di Major League Soccer (MLS), Marten Paes. Namun hingga kini harapan itu tertunda lantaran Paes masih dalam proses pemulihan cedera. Saya belum sempat bertemu dengannya. Semoga segera bisa, kata Adrian. Ambisi besar Adrian Wibowo sejalan dengan semangat Garuda Muda yang tengah menatap putaran kualifikasi berikutnya.
Dengan persiapan matang dan dukungan penuh publik Indonesia, asa tampil di Piala Dunia 2026 bukanlah mimpi kosong. Lebih lanjut, Adrian Wibowo datang dengan semangat besar yang sangat berarti untuk timnas Indonesia. Di usianya yang masih muda, ia sudah menunjukkan ambisi kuat untuk membawa Garuda ke level tertinggi, yakni tampil di Piala Dunia 2026. Optimismenya memberi sinyal positif bahwa para pemain muda Indonesia tidak hanya puas dengan sekedar tampil, tetapi juga berani menantang batas. Situasi ini tentu jadi angin segar. Kehadiran pemain yang percaya diri dan punya pengalaman di liga luar negeri bisa menambah kualitas sekaligus mental bertanding timnas. Apalagi dukungan besar dari supporter membuat para pemain merasa lebih dihargai sehingga termotivasi untuk tampil habis-habisan. Namun di balik semangat itu, jalan menuju Piala Dunia tetap tidak mudah. Persaingan dengan tim kuat seperti Irak dan Arab Saudi membutuhkan fokus, konsistensi, serta kesiapan mental yang matang. Meski begitu, sikap Adrian yang menekankan langkah demi langkah patut diapresiasi karena visi besar memang harus dibarengi dengan kerja nyata di setiap pertandingan. Bila semangat seperti ini dijaga oleh seluruh skuad, mimpi melihat Indonesia bermain di Piala Dunia bukan lagi sekedar wacana, melainkan tujuan yang benar-benar bisa diwujudkan. Mimpi besar memang selalu terlihat jauh dan berat, tapi setiap langkah kecil yang konsisten akan membawa semakin dekat ke tujuan. Apa yang ditunjukkan Adrian Wibowo adalah contoh bahwa keyakinan dan kerja keras bisa membuka jalan ke hal-hal yang dulu dianggap mustahil. Jangan pernah takut dengan rintangan, karena justru disitulah kekuatan ditempa. Setiap keringat yang tercurah, setiap usaha yang dilakukan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Selama ada tekad, fokus, dan doa, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk digapai. Terus percaya pada proses, terus berikan yang terbaik, karena keberhasilan bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga keberanian untuk berjuang tanpa menyerah. Indonesia bisa, dan kamu pun bisa menghadapi tantangan hidupmu dengan semangat yang sama. FIFA restui Erick Thohir rangkap jabatan Ketum PSSI dan Menpora. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA akhirnya memberi lampu hijau bagi Erick Thohir untuk tetap menjalankan dua posisi strategis sekaligus, yakni sebagai Ketua Umum PSSI dan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Republik Indonesia. Persetujuan tersebut disampaikan melalui surat resmi FIFA yang diterima Erick pada Senin, 22 September 2025 pagi. Menurut Erick, FIFA menilai tidak ada konflik kepentingan dalam jabatannya saat ini. Pagi tadi saya menerima surat dari FIFA. Mereka menegaskan bahwa berdasarkan statuta dan rekam jejak saya di dunia sepak bola, tidak ada benturan kepentingan. Jadi posisi saya clear dan sah. Sebagai Menpora, saya tetap menjaga keseimbangan, ujarnya dalam keterangan pers Selasa 23 September 2019. Tidak ada anak emas. Erick menekankan bahwa meski dirinya memimpin PSSI, sepak bola tidak akan menjadi satu-satunya prioritas utama. Ia menegaskan 13-14 cabang olahraga unggulan nasional tetap akan mendapat perhatian penuh. Tidak mungkin saya menjadikan sepak bola sebagai anak emas. Justru saya akan fokus juga pada cabang olahraga lain yang berpotensi mengharumkan nama bangsa, tutur mantan Presiden Inter Milan itu. Dengan restu dari FIFA, Erick Thohir tetap sah memimpin PSSI hingga masa jabatannya berakhir pada 2027. Fokus ke Timnas Indonesia. Dalam waktu dekat, perhatian Erick akan tertuju pada Timnas Indonesia yang akan berlaga di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Arab Saudi dan Irak pada 9-12 Oktober 2025. Untuk bisa melangkah ke Piala Dunia 2026, Indonesia wajib finish sebagai juara grup. Tantangan besar menanti, namun peluang tetap terbuka jika persiapan berjalan maksimal. Ini menegaskan bahwa persetujuan FIFA bukan hanya soal jabatan ganda Erick Thohir, tetapi juga ujian besar bagaimana ia menjaga keseimbangan antara mengembangkan sepak bola dan membangun prestasi olahraga Indonesia secara menyeluruh. Lebih lanjut,
Keputusan FIFA yang merestui Erick Thohir merangkap jabatan sebagai Ketum PSSI sekaligus Menpora bisa dipandang dari dua sisi. Di satu sisi, hal ini memberi keuntungan karena Erick memiliki posisi strategis yang memungkinkan koordinasi lebih cepat antara federasi dan pemerintah, terutama dalam mendukung timnas Indonesia serta pembangunan olahraga nasional. Dengan kewenangan ganda, keputusan penting bisa lebih sinkron tanpa birokrasi berlibit. Namun di sisi lain, rangkap jabatan ini juga berpotensi menimbulkan kekhawatiran soal fokus dan prioritas. Meski FIFA menyatakan tidak ada benturan kepentingan, publik tetap berhak mengawasi agar tidak terjadi kecenderungan mengistimewakan sepak bola dibanding cabang olahraga lain. Erick sudah berjanji tidak menjadikan sepak bola sebagai anak emas, dan janji itu tentu harus dibuktikan dengan kebijakan nyata. Yang terakhir, restu FIFA ini menjadi ujian besar bagi Erick Thohir untuk menunjukkan kepemimpinan yang adil, transparan, dan berorientasi pada prestasi lintas olahraga bukan hanya sepak bola. Situasi ini bisa jadi sumber semangat besar bukan hanya untuk Erick Thohir, tetapi juga untuk kita semua yang mencintai olahraga Indonesia. Restu FIFA adalah sinyal bahwa dunia percaya Indonesia mampu mengelola sepak bola dan olahraga secara lebih profesional. Kalau kepercayaan itu bisa dijaga dengan kerja nyata, bukan mustahil timnas Indonesia bisa menorehkan sejarah lolos ke Piala Dunia. Ingat, setiap pencapaian besar selalu dimulai dari keyakinan dan kerja keras. Dukungan publik, semangat para pemain, serta komitmen pemimpin olahraga harus berjalan seiring. Jangan hanya menunggu keajaiban, tapi ikut menjadi bagian dari energi positif untuk mendukung prestasi bangsa. Kalau timnas berjuang di lapangan, kita pun bisa berjuang dari luar dengan doa, dukungan, dan optimisme. Karena kebanggaan merah putih bukan hanya milik pemain, tapi milik kita semua. Masanya persiapan terbaru Timnas Indonesia U17 menuju Piala Dunia. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, membagikan kabar terbaru mengenai kondisi skuad Garuda Asia jelang keikutsertaan mereka di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Turnamen bergengsi tersebut akan berlangsung mulai 10 November hingga 2 Desember 2025 dan menjadi penampilan kedua Indonesia di ajang terbesar kelompok usia U17. Nova menegaskan bahwa persiapan akhir terus dimatangkan agar tim tampil maksimal. Usai menyelesaikan pemusatan latihan di Bulgaria, para pemain kini diberi waktu libur selama 2 pekan. Kondisi tim saat ini sedang diliburkan dulu 2 minggu. Nanti pada 29 September kami kembali berkumpul untuk menjalani persiapan di Yogyakarta, ujar Nova Senin 22 September 2025. Setelah itu, Timnas U17 dijadwalkan menjalani uji coba internasional di Dubai sebanyak 3 kali sebelum berangkat ke Qatar. Indonesia sendiri berada di grup H bersama Honduras, Gambia, dan Brasil. Nova juga menegaskan akan melibatkan pemain diaspora untuk memperkuat tim. Semua pemain yang ikut di Piala Kemerdekaan dan Bulgaria akan kembali dipanggil. Ditambah ada sekitar 5-6 pemain diaspora yang sedang kami lihat kapan bisa bergabung. Jelasnya, dengan waktu yang semakin mepet, Nova menekankan pentingnya fokus dan disiplin agar timnas U17 bisa memberi kejutan di Qatar. Lebih lanjut, persiapan yang dilakukan Timnas Indonesia U17 di bawah arahan Nova Arianto menunjukkan keseriusan menghadapi tantangan besar di Piala Dunia U17. Keputusan memberi jeda istirahat kepada pemain setelah pemusatan latihan di Bulgaria bisa jadi langkah tepat untuk menjaga kondisi fisik dan mental agar tetap segar ketika memasuki fase persiapan akhir. Uji coba di Dubai sebelum bertolak ke Qatar juga menjadi strategi penting karena akan memberi pengalaman internasional sekaligus menguji kekompakan tim. Masuk ke grup H bersama Honduras, Gambia, dan Brasil tentu bukan hal yang mudah, apalagi Brasil dikenal sebagai raksasa di level usia muda. Namun, kesempatan ini bisa menjadi pengalaman berharga untuk mengukur sejauh mana kualitas Garuda Asia berkembang. Keterlibatan pemain diaspora diharapkan dapat menambah kedalaman skuad baik dari segi teknik maupun mental bertanding di level tinggi.
Kabar ini pada dasarnya membawa optimisme karena terlihat ada perencanaan matang, mulai dari pemusatan latihan, uji coba internasional, hingga integrasi pemain diaspora. Tantangan berat tetap ada, tetapi semangat dan kerja keras bisa menjadi modal utama untuk memberi kejutan di Qatar. Lebih lanjut, setiap tantangan besar selalu datang dengan peluang besar. Timnas Indonesia U17 sedang menapaki jalan menuju panggung dunia, dan ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa anak bangsa mampu bersaing dengan tim-tim kuat. Jangan takut dengan nama besar lawan, karena sejarah selalu ditulis oleh mereka yang berani. Kunci keberhasilan ada pada disiplin, kerja keras, dan keyakinan. Selama hati dan pikiran fokus pada tujuan, tak ada hal yang mustahil. Ketika kalian mengenakan lambang Garuda di dada, itu bukan hanya sekedar pertandingan, itu adalah kebanggaan seluruh bangsa. Percayalah, usaha tak akan mengkhianati hasil. Dengan semangat pantang menyerah, doa dan dukungan jutaan rakyat Indonesia, mimpi untuk mencetak sejarah baru bukanlah hal yang mustahil. Terus melangkah, karena kalian bukan hanya sedang bermain bola, tetapi juga menginspirasi generasi muda Indonesia.